Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini pertemuan ketiga kita, Modul Nusantara. Hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber dari beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya mungkin kita ambil foto dulu di awal. Ambil foto dulu, diaktifkan semua video dulu. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, berikut lebih lanjut ya, memperkenalkan dosen dari UNG. Beliau adalah sebagai dosen sejarah. Jadi Ibu perlihatkan CV beliau. Yang akan membacakan CV beliau adalah mentor saya, Kak Rindi. Kak Rindi dipersilahkan. Coba ya, saya share screen dulu. Ya, silahkan kepada Adik Rindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan CV dari narasumber kami itu dengan judul CV, nama CV dulu. Oke. Saya mulai dari data dirinya. Nama dari beliau yaitu Andris Kamalae, SPD MPD, tempat dan tanggal lahir Tapada 12 Februari 1991, jabatan sekarang yaitu sebagai dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan dan sertifikasi, beliau S1 jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo, S2 di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta di Solo. Selain sebagai dosen pendidikan sejarah di UNG, beliau sebagai tenaga ahli cagar budaya Kabupaten Gorontalo dan sebagai tenaga ahli di Museum Provinsi Gorontalo. Iya. Itu CV dari Pak Andris Malae. Jadi setelah beberapa menit ke depan, sekitar kurang lebih 30 menit atau 45 menit ke depan, kita akan berdiskusi dengan beliau. Sebelum kita berdiskusi dengan beliau, mungkin Pak Andris saya buka dulu video dulu. Silakan, ya, Bu. Akan menonton sebentar dulu tentang video UNG dulu dan sekarang.
Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen, yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok, ST.MT, sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo, menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning, guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Ya, jadi itu ada kata yang terakhir. Saya tertarik dengan kata yang terakhir Pak Andris. Buatlah perubahan, kalau tidak kita akan tertinggal. Ya, sebenarnya sangat bagus kata-kata itu. Mungkin kepada Pak Andris dipersilahkan waktunya untuk memberikan materi kepada anak-anak. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Mohon maaf, saya ingin mengecek dulu apakah suara saya ini jelas di sana pada teman-teman yang lain juga. Ya, sangat jelas Pak. Anak-anak ya. Jelas ya? Atau? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan oleh salah satu mahasiswa modul Nusantara. Nama saya Andres Kamalaeng. Saya juga termasuk selain menjabat sebagai dosen juga ada beberapa termasuk tenaga ahli cagar budaya di bagian Kabupaten Gorontalo, dan setiap tahunnya dipercayakan oleh museum. Dan saya juga termasuk pengajar Merdeka Belajar. Kalau ada modul Nusantara, ada juga Merdeka Belajar, itu berbeda polanya. Saya pikir seperti itu. Nah, pada hari ini saya akan sedikit mengkaji, sedikit membahas terkait dengan Universitas Negeri Gorontalo dalam lensa sejarah, dalam perspektif sejarah, bagaimana kemudian UNG itu lahir, cikal bakal, karena sebuah perguruan tinggi misalnya tentu memiliki beragam cerita unik sebelum ditetapkan sebagai universitas negeri, termasuk UNG. Dan banyak kampus-kampus yang ada di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ada beragam peristiwa-peristiwa yang bersifat positif maupun negatif yang melingkupi peristiwa tersebut, melingkupi berdirinya suatu universitas. Bicara terkait dengan UNG, sebetulnya Universitas Negeri Gorontalo ini ditetapkan sebagai
Universitas Negeri itu pada tahun 2004 itu. Tetapi ada perjalanan panjang yang kemudian mengelilingi perjalanan panjang yang yang melengkapi cerita dari Universitas Negeri Gorontalo sebagai satu kesatuan. Artinya tanpa ada cerita ini, maka besar kemungkinan tidak ada warna di UNG. Sehingga cerita inilah yang kemudian memberikan warna yang positif. Kejadian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Saya mulai dari pertama. Mohon maaf ya, mungkin kalau misalnya dalam penjelasan saya kurang lengkap dan nanti mungkin saya akan bisa memberikan satu tontonan video kepada ibu dosen, mungkin bisa dibagi ke teman-teman mahasiswa jika seandainya dalam penyampaian materi saya kurang lengkap begitu. Dan sebenarnya saya juga dan beberapa teman dosen di sejarah itu dipercayakan juga kebetulan tahun ini oleh rektor untuk menyusun satu semacam buku yang diambil dari foto-foto zaman dulu, kemudian itu kita rekonstruksi, kita deskripsikan menjadi sejarah Universitas Negeri Gorontalo dari awal sampai dengan masa kepemimpinan Pak Edward Wolok. Sehingga ada sedikit lah yang saya tahu sebenarnya kalau ada salah satu sejarawan Gorontalo, sejarawan yang telah pensiun yaitu Pak Mahdang, dia sudah melahirkan 2 buku, sudah menulis 2 buku terkait dengan UNG dan bukunya itu lumayan tebal. Nah, kami berangkat juga dari situ ditambah dengan arsip-arsip termasuk foto-foto yang masih tersimpan dengan rapi oleh salah satu sejarawan Gorontalo juga, Pak Joni Aprianto. Kemudian itu nanti yang akan kita manfaatkan selanjutnya. Di sini sebenarnya di dalam Universitas Negeri Gorontalo dalam lensa sejarah itu dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama ada masa perintis yaitu tahun 1963 sampai tahun 1982. Kemudian ada masa kemandirian yaitu 1993 sampai tahun 2001. Terus yang terakhir adalah masa pengembangan dan pemajuan tahun 2004 sampai dengan sekarang ini. Nah, masa perintis tahun 1963 yang pertama pada tahun 1961 pernah dikeluarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi persoalan termasuk Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu ada yang terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam pengabdian kepada masyarakat ini secara umum ya, undang-undang ini dikeluarkan tahun 61 secara umum, bukan hanya di Universitas Negeri Gorontalo atau bukan hanya di STKIP misalnya, katakanlah seperti itu di awal-awal. Tapi ini secara umum tahun 61 itu ada undang-undang yang terakhir yaitu berbicara soal pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari pengabdian kepada masyarakat yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi ini kemudian keluar lagi surat keputusan dari menteri bahwa seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, secara keseluruhan boleh membuka perguruan tinggi cabang yang ada di daerah-daerah, termasuk daerah-daerah Kota Madia pada saat itu yang termasuk sudah banyak penduduknya, itu menjadi salah satu sasaran yang empuk pemerintah pada saat itu. Sehingga sebenarnya kalau kita kaji lebih awal pada tahun 1954 sebenarnya 1954, kalau kita bicara terkait dengan sejarah Gorontalo, sejarah masyarakat Gorontalo, tahun 1954 itu sudah banyak sekali tamatan-tamatan sekolah atas yang sebenarnya ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi di Gorontalo ketika itu saat itu belum
belum memiliki satu pun perguruan tinggi, sehingga mereka berdiaspora ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga saya lanjutkan ke tadi, dari tahun 61 keluarlah undang-undang tadi, maka di Gorontalo dibukalah dibuka satu perguruan tinggi, tapi cabang. Kalau di Gorontalo, kalau dalam bukunya Pak Mahdang, B.J. Mahdang, Sejarawan Gorontalo yang menulis itu, dia mengatakan junior college. Selain junior college juga ada, kalau di daerah-daerah lain ada yang namanya kelas jauh dan lain-lain, banyak sekali cabang-cabang kampus perguruan yang negeri kemudian membuka di daerah-daerah. Kalau di Gorontalo itu dikenal dengan Junior College FKIP Universitas Sulawesi Utara Tengah. Jadi Unsulu Tenggo, Manado di Gorontalo. Nah, cabang FKIP Unsulu Tenggo di Gorontalo ini diatur berdasarkan surat keputusan juga pada tanggal 1 September tahun 1963. Jadi setelah didirikan setelah ada mandat dari menteri terkait dengan pendirian kampus yang berada di cabang-cabang di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia, sehingga itulah kemudian menjadi cikal bakal, sehingga di Gorontalo pada tanggal 1 September tahun 1963 sudah ada berdiri satu perguruan tinggi walaupun masih berupa cabang. Nah, tempat perkuliahan mungkin saya pikir Ibu dosen tahu itu di Gedung Nasional yang ada di wilayah kota, kompleks perkotaan sana, di situ adalah tempat perkuliahan pertama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Gorontalo itu sendiri. Nah, terus itu berdirinya FKIP sebenarnya, FKIP Unsulu Tenggo, sebenarnya perlu diketahui bahwa itu tanpa biaya apapun sebenarnya. Tanpa biaya apapun dari pemerintah. Nah, saya melihat bahwa ini adalah satu keinginan yang besar dari pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan masyarakatnya, kemudian ingin bagaimana supaya Gorontalo itu menjadi maju terutama dalam dunia pendidikan. Pernah suatu saat saya melakukan sebuah wawancara dengan beberapa pendiri sebenarnya. Yang pertama Pak Mahdang juga tadi, yang kedua yang Pak Profesor Nani Tuloli, beliau juga termasuk perintis dari Universitas Negeri Gorontalo, bahwa biaya yang sebenarnya kampus yang didirikan tanpa biaya tersebut itu merupakan hasil dari semacam talangan dari beberapa tokoh yang ada di Gorontalo. Jadi mereka karena keinginan besar untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi, maka tanpa biaya pun mereka rela untuk melanjutkan, rela untuk menciptakan suasana pendidikan di Gorontalo. Dan dari Pak Mahdang sendiri atau Pak Nani Tulolis itu sudah memprediksikan bahwa daerah Gorontalo ini suatu saat akan menjadi kota pelajar, dan itu saya pikir terbukti pada saat sekarang, yaitu kalau kita melihat Universitas Negeri Gorontalo dari tahun ke tahun itu daerah-daerah Sulawesi Tengah, walaupun di Sulawesi Tengah itu ada Universitas Tadulako, ada kampus-kampus negeri yang banyak, ada beberapa kampus negeri yang ada di Sulawesi Tengah, tapi sebagian besar juga mahasiswanya datang ke Gorontalo untuk kuliah di UNG. Begitu juga wilayah Bulaang Mongondo, walaupun Bulaang Mongondo masih daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan di kampusnya di sana ada kampus Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado, tapi wilayah Bulaang Mongondo itu mahasiswa banyak anak-anaknya yang justru melanjutkan studi ke Universitas Negeri Gorontalo. Inilah yang sebenarnya kemudian diprediksikan oleh Pak Mahdang pada saat mereka merintis UNG. Nah, peran tokoh tadi yang saya katakan tadi, yang mendirikan kampus tanpa biaya sepeser pun dari pemerintah pusat, di situ ada peran dari beberapa tokoh, termasuk peran tokoh dari Pak Nani Wartabone. Nah, sekedar informasi bahwa Nani Wartabone ini adalah salah satu pahlawan dari Provinsi Gorontalo. Beliau pada saat itu kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh yang
yang berpengaruh untuk bagaimana kemudian supaya FKIP Unsur Tenggo ini bisa berjaya, bisa bertahan di Gorontalo. Sehingga dari hasil tersebut, dari hasil talangan tersebut, mereka berhasil mengumpulkan sekitar 3 juta per bulan kalau tidak salah saya, tidak menurut informasi itu 3 juta per bulan untuk membeli berbagai macam keperluan, untuk membangun infrastruktur walaupun hanya sedikit-sedikit dari kampus FKIP tadi. Jadi mereka sudah pindah sudah tidak lagi di gedung nasional tersebut, tapi mereka sudah dari talangan tersebut sudah berusaha memikirkan bagaimana mendirikan infrastruktur, juga mendatangkan dosen-dosen. Jadi dari talangan sebanyak 3 juta dihasilkan selama 3 juta per bulan itu, mereka mendatangkan dosen-dosen yang dipergunakan untuk mengajar di Junior College FKIP Samratulangi tadi. Jadi saya pikir di sini ada peran besar. Nah, ini Wartabone seorang pahlawan nasional yang peranannya terhadap Gorontalo pada saat itu memang luar biasa sekali, sehingga ketika ada informasi, ketika ada usaha untuk memajukan pendidikan, itu salah satu kewajiban seorang pimpinan. Nah, pada saat itu Nani Wartabone merupakan pimpinan juga sebenarnya. Terus setelah itu IKIP Manado cabang Gorontalo didirikanlah. Setelah FKIP itu didirikanlah beralih status berdasarkan surat keputusan Menteri nomor 114 tahun 1965, tepatnya pada tanggal 18 Juni. Jadi sudah menjadi kalau awalnya FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah beralih pada tanggal 18 Juni tahun 65 itu beralih menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa mahasiswa dan sekarang mereka sudah jadi dosen di UNG juga, bahwa peralihan status ini sebenarnya ada terjadi semacam sedikit konflik lah dengan antara dosennya dengan mahasiswanya. Ada beberapa mahasiswa yang sudah jadi dosen sekarang itu berusaha menghalangi atau mereka melakukan demonstrasi, tapi kemudian itu berusaha dihentikan oleh pimpinan perguruan tinggi pada saat itu. Jadi mereka tidak setuju FKIP yang awalnya merupakan fakultas bagian dari Universitas Sulawesi Utara Tengah, kemudian jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Artinya skopnya lebih kecil lagi. Sudah keluar dari satu perguruan tinggi negeri, kemudian jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu terjadi, saya bilang tadi, 18 Juni tahun 1965. Tapi kemudian itu tetap berlangsung. Nah, IKIP Manado, IKIP selanjutnya menjadi IKIP Manado. IKIP Manado itu berlangsung, IKIP cabang Manado ya. IKIP cabang Manado berlangsung dari tahun 1965 sampai 1982. Nah, tapi di sini tahun 72 dan tahun 75 sebenarnya terjadi satu kegoncangan sebenarnya. Ini menurut Pak Madang, ada kegoncangan yang terjadi pada kampus yang baru menggapai cita-cita pendidikan. Nah, kegoncangan itu terutama tahun 72 dan 75, yang pertama tidak bisa karena ada beberapa persoalan yang terjadi di Manado pada saat itu, sehingga yang di Gorontalo juga berdampak, merasakan dampaknya. Sehingga tahun 72 dan tahun 75 itu IKIP Manado cabang di Gorontalo tidak bisa menerima mahasiswa. Nah, mereka berpikir bahwa ini ada sesuatu yang sangat memukul para perintis pada saat itu, karena menurut mereka kampus yang baru berdiri, tapi kemudian tahun 72, tahun 75 itu tidak bisa menerima mahasiswa baru, sehingga ini salah satu pukulan bagi mereka. Akan tetapi sebenarnya berkat perjuangan para pendiri dari IKIP, kemudian itu IKIP Manado cabang Gorontalo tetap bisa dipertahankan. Nah,
sebenarnya IKIP Gorontalo ketika tahun 75, tahun 76, tahun 80-an itu sempat mau diganti menjadi Fakultas Lingkungan Hidup. Tapi karena apa ya, perjuangan para pendiri pada saat itu, mereka berjuang sampai ke Jakarta, mempertahankan bagaimana supaya IKIP Manado itu kemudian tetap menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan, bukan Fakultas Lingkungan Hidup. Artinya marwah keguruan dan ilmu pendidikan itu tetap ingin dipertahankan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus sehingga siapa ya, salah satu pendiri juga mengatakan bahwa kalau misalnya IKIP Manado cabang itu diganti dengan berbagai macam persoalan tadi, maka untuk mengantisipasi itu maka mereka menyarankan bahwa kalau institut itu kemudian diganti lagi menjadi fakultas ilmu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang cabangnya bukan lagi Unsur Tenggo atau cabang Manado, diganti menjadi FKIP Universitas Samratulangi Manado di Gorontalo. Jadi kalau yang pertama IKIP Manado, kemudian berubah menjadi FKIP. Nah, sekarang karena ada situasi kegoncangan itu kemudian dirubah lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada tahun 1981 ini sebenarnya peristiwa umum yang terjadi di Indonesia, bahwa ada pelarangan lagi sebenarnya. Ini sejarah kampus ini seperti ini. Ada aturan baru dari kementerian bahwa semua universitas negeri yang ada di Indonesia tidak bisa mendirikan cabang dimanapun. Jadi tidak bisa mendirikan cabang dimanapun. Nah, itu yang saya katakan tadi, IKIP tadi. Jadi IKIP ini adalah cabang. Sehingga tadi ketika dilarang cabang didirikan, tapi fakultas boleh didirikan. Nah, fakultas kan hanya sebagai bisa dikatakan apa itu? Bukan cabang juga. Kalau fakultas kan hanya kampusnya tetap Samratulangi, tapi fakultasnya ada di Gorontalo, bukan cabang. Kalau IKIP itu adalah cabang. Kalau IKIP cabang. Kalau misalnya gini, kampus Universitas Samratulangi. Nah, cabang dari kampus Unsrat misalnya itu adalah IKIP. Nah, kalau fakultas itu bukan cabangnya, tapi di cabang fakultasnya itu ada di Gorontalo, sehingga itulah salah satu cara untuk tetap melanjutkan bagaimana supaya di Gorontalo itu tetap ada kampus. Nah, sehingga kemudian disahkan FKIP Universitas Samratulangi Manado di Gorontalo disahkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 1982 tanggal 7 September. Jadi pada tanggal 7 September itu FKIP Universitas Samratulangi ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden tahun 1962. Jadi dari IKIP berubah lagi menjadi FKIP. Perubahan IKIP ke FKIP sebenarnya karena ada persoalan tersebut. Persoalan yang 21 terkait dengan peraturan secara umum di Indonesia bahwa setiap kampus di Indonesia tidak bisa mendirikan cabang. Nah, itu salah satu masalahnya. Yang kedua, persoalan yang kedua yaitu terkait dengan ini tadi, terkait dengan penggantian. Jadi dari IKIP menjadi Fakultas Lingkungan Hidup. Nah, sehingga yang terakhir adalah FKIP Universitas Samratulangi digantilah menjadi FKIP Universitas Samratulangi. Jadi hanya berupa fakultas gitu. Nah, pada masa yang kedua yaitu masa kemandirian tahun 1993 dan 2001. Nah, ini yang sebenarnya sudah lebih baik lagi. Saya pikir sudah Halo, anak-anak. Ya, Bu. Mungkin jaringan sama Pak Andris lagi ini ya. Kita tunggu ya.
Apakah Pak Andres keluar tadi ya? Tidak ya? Keluar ya. Sabar sedikit ya anak-anak. Seberapa menit lagi Pak Andres tadi no? Dari 13 sampai 5 semua 1 jam ya? 5 menit lagi 1 jam. Masuk jam berapa kita itu? Oh ada. Sudah masuk ya? Iya, tidak apa. Ini saya di WA. Sudah? Sudah masuk? Okay. Mohon maaf, kayaknya jaringannya tidak bagus. Iya, iya Pak, tidak apa. Kami sudah serius sekali Pak. Pak, silahkan lanjut. Fenomena zaman sekarang ini, Ibu. Iya. Oke, saya lanjut ya. Yang selanjutnya adalah masuk pada masa kemandirian, yaitu pada tahun 1993 sampai tahun 2001. Ini saya pikir adalah sudah masuk pada bagaimana kemudian kampus STKIP, FKIP yang merupakan cikal bakal dari UNG itu sudah mulai mandiri, sudah mulai mengelola sendiri terkait dengan kampusnya, bukan lagi berasal dari cabang-cabang yang ada di Manado, bukan cabang dari Unstrat juga. Jadi sudah bisa berdiri sendiri. Yang pertama itu masa kemandirian itu kembali lagi. Jadi kembali lagi dari FKIP tadi kembali lagi ke STKIP. Nah, ini saya pikir dari IPKIP, kemudian FKIP, kemudian STKIP, kemudian ke IKIP lagi, kemudian dikembalikan lagi ke STKIP. Tapi kalau yang sebelumnya masih STKIP cabang Manado atau FKIP cabang Unstrat Universitas Samratulangi Manado juga. Nah, sekarang lebih mandiri lagi, sudah lebih ke STKIP Negeri Gorontalo. Nah, ini berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1993 pada tanggal 16 Januari. Itu. Nah, setelah melalui masa-masa bagaimana kemudian mendirikan kampus STKIP, bagaimana kemudian banyak sekali dosen-dosen yang lulusan sarjana pada saat itu kemudian disekolahkan. Sebenarnya ini ya, dipaksa sekolah, kalau berdasarkan Pak Nani Tuloli itu dipaksakan untuk keluar dari daerah Gorontalo untuk mengenyam tingkat pendidikan ke strata 2. Dan mereka itu dibiayai beasiswanya dari awal hingga akhir. Bahkan salah satu juga di sini mungkin yang paling berpengaruh dalam berdirinya Universitas Negeri Gorontalo yaitu Profesor Nelson Kumalingo, Pak Nelson juga di sini salah satunya. Tapi uniknya kalau berdasarkan Pak Nani Tuloli, uniknya Pak Nelson ini dia belum menjadi dosen waktu itu. Biasanya kan yang disekolahkan itu yang memang sudah dosen. Itu yang disekolahkan, yang diberangkatkan untuk sekolah S2 di Jawa. Kalau Pak Nelson tidak. Dia hanya ini setelah keluar dari kampus FKIP cabang Unstrat, lalu dia langsung belum jadi dosen tapi langsung disekolahkan oleh Pak Nani Tuloli S2. Setelah S2 ditanya sama Pak Nani Tuloli apakah ingin pulang, karena beliau bilang saya ingin lanjut. Akhirnya beliau itu langsung lanjut S3. Jadi satu kali sekolah S2 S3 selesai. Nah, itu.
Jadi di STKIP Negeri Gorontalo ini tepatnya adalah rektornya pada saat itu adalah Pak Nantuloli, begitu juga ketika IKIP Negeri Gorontalo kemudian berubah lagi. Nah ini sebenarnya dari sekolah tinggi kemudian berubah menjadi institut lagi. Nah ini sebenarnya uniknya ya. Mungkin saya pikir kampus-kampus lain yang ada di Indonesia juga merasakan hal yang demikian. Karena beberapa faktor yang menjadi kebijakan kebijakan para pendiri kampus, juga kebijakan dari presiden, juga kementerian, sehingga ada berbagai macam perubahan nama dari sekolah tinggi kemudian menjadi institut keguruan. Nah dari institut keguruan ini ada istilah Universitas Negeri Gorontalo merupakan universitas yang dikembangkan atas dasar perluasan mandat atau wider mandate dari IKIP Negeri Gorontalo. Jadi IKIP Gorontalo pada tahun 2001 kemudian ada perluasan mandat pada tahun 2004 menjadi Universitas Negeri Gorontalo yang pada saat itu IKIP rektornya sudah Prof Nelson, kemudian berubah menjadi UNG pada tahun 2004 berdasarkan keputusan Presiden tahun nomor 54 tahun 2004 tanggal 23 Juni. Jadi di sini sudah banyak sekali dosen-dosen yang berperan. Mereka yang tadinya baru S2 sudah banyak yang S3, bahkan sudah banyak yang menjadi profesor. Nah, karena berdirinya berdirinya kampus negeri juga itu dilihat dari berapa banyak fakultas yang ada di kampus tersebut, kemudian itu menjadi satu tonggak sebenarnya satu kebijakan supaya diresmikan sebuah universitas negeri itu. Nah, di sini mungkin bagian terakhirnya yaitu saya menamakan sebagai membangun kesadaran sejarah ke-UNG-an. Nah, pentingnya rekonstruksi, yang pertama adalah pentingnya rekonstruksi historiografi UNG, dan yang kedua pentingnya transfer edukasi, wawasan alma mater ke UNG-an di kalangan sivitas akademika, khususnya bagi mahasiswa. Nah, pentingnya rekonstruksi historiografi ke UNG-an. Ini sudah saya jelaskan pada awal-awal penjelasan saya, bahwa rekonstruksi historiografi itu telah diusahakan oleh Pak B.J. Mahdang. Beliau merupakan salah satu dosen pendidikan sejarah pertama. Jadi pendiri pendidikan sejarah pada tahun 64 itu adalah Pak Mahdang, terus Pak Tahir Musa, Prof. Tahir Musa, ada satu lagi Prof. Ibrahim Polontalo. Mereka adalah pendiri jurusan pendidikan sejarah terutama, dan ada juga jurusan PPKN, ada beberapa yang sekarang yang sudah sebagian besar ya pensiun kalau pendiri PPKN, begitu juga pendiri dari sejarah, sastra. Kalau Pak Prof Nani Tuloli tadi dia dari sastra, kalau Prof Nelson Pumalingo dari pertanian. Nah, rekonstruksi historiografi itu sudah dilaksanakan oleh Pak B.J. Mahdang, melahirkan 2 buku. Terus kemudian kita di era sekarang, di era modern itu berusaha menyusun lagi, tapi gaya bahasa dalam penulisan sejarah UNG itu kita rubah. Kita hanya karena buku dalam konteks deskripsinya sudah ada, maka tugas kita selanjutnya di era sekarang itu menyusun buku sejarah UNG hanya didasarkan atau pendeskripsiannya berdasarkan kepada foto-foto zaman dulu. Jadi foto-foto itu kita kumpulkan satu persatu dari masa junior college FKIP, masa IKIP, kemudian STKIP, IKIP Gorontalo, kemudian UNG tahun 2004. Itu kita kumpulkan semua. Setelah kita kumpulkan semua, maka itu akan dilakukan yang namanya proses wawancara dengan para tokoh yang ada di dalam foto tersebut, dan sebagian besar ya itu masih hidup, tapi ada juga yang tidak bisa lagi berbicara, sehingga itu saya pikir agak kesusahan kita untuk merekonstruksi bagaimana peran mereka di dalam
sejarah UNG, termasuk banyak sekali foto-foto tersebut. Tadi juga saya lupa, nanti saya kirimkan ke ibu dosen modul Nusantara, ada juga kumpulan dari foto-foto itu yang dirancang bagus juga, hampir sama dengan apa yang diputar pada awalnya, itu hampir sama. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman mahasiswa. Yang selanjutnya adalah, ya pikir ini yang terakhir, pentingnya transfer edukasi wawasan alma mater ke UNG di kalangan sivitas akademik ya, khususnya bagi mahasiswa UNG sebenarnya, sebenarnya perlu ada edukasi terkait dengan wawasan alma mater ke UNG-an bagi mahasiswa UNG sebenarnya, bahwa apa yang kita sudah capai di masa sekarang itu tidak semudah memutarbalik telapak tangan. Itu tidak semudah itu karena ada dari awal berdiri tahun 63, kemudian 64, kemudian terjadi kegoncangan tahun 71, tahun 72, hampir sebenarnya tahun 71, tahun 72 itu kampus di Gorontalo itu hampir dihilangkan. Nah, itu sebenarnya harus diketahui oleh seluruh mahasiswa yang ada di Gorontalo. Nah, sedangkan Anda mahasiswa yang ada di luar harus walaupun ini tidak wajib ya, sebagai pembelajaran, apalagi kita yang ada di UNG sini harus ada harus wajib untuk diketahui bagaimana sebenarnya UNG itu, sejarah UNG itu seharusnya bagaimana. Itu yang perlu dijelaskan kepada mereka agar mahasiswa bukan hanya tahu bagaimana jurusan biologi misalnya, bagaimana jurusan MIPA, bagaimana jurusan jurusan pertanian, banyak sekali jurusan di UNG termasuk jurusan pendidikan sejarah, tapi juga harus bagaimana mengetahui sejarah terkait dengan Universitas Negeri Gorontalo, karena itu sangat penting untuk membangun sikap berperilaku yang baik, berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang sudah dibangun oleh UNG sejak dahulu sampai dengan hari ini. Jadi mungkin hanya itu dulu dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator mungkin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, ada penjelasan yang kurang lengkap. Nanti mungkin saya akan komunikasikan dengan Ibu pengampu modul Nusantara. Nanti saya akan berikan video terkait satu video dokumenter ya dari Pak Mahdang tadi yang luar biasa, yang cukup komplit ya terkait dengan itu. Mungkin hanya itu dulu dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator pada sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak untuk materi untuk sore hari ini. Untuk sesi tanya jawab saya persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Jika ada yang ingin dipertanyakan saya persilakan. Silakan. Oke, dipersilahkan anak-anak. Pak Andris, kira-kira berapa menit videonya Pak Andris? Videonya itu, tunggu Bu, saya lihat. Ya, mungkin bisa di-share di sini lewat chat atau WA. Oh, kalau lewat chat tidak bisa Bu, panjang sekali. Oh, panjang ya? Oh iya. Iya, panjang. Mungkin kalau ini bisa, kalau ada teman-teman lain dari punya atau di-upload lewat YouTube, Pak. Bisa di-upload lewat YouTube. Itu kayaknya sudah di-upload di YouTube kayaknya, cuman saya belum tahu juga. Apa namanya Pak? Mungkin saya bisa cari sambil anak-anak menyiapkan pertanyaan. Ini ya, saksi sejarah UNG. Saksi sejarah UNG BJ Mahdang. Saksi sejarah UNG, apa namanya BJ? BJ Mahdang, Pak Mahdang. Mahdang. Oke, saya cari dulu. Kalau memang belum ada Ibu, nanti saya share mungkin lewat apa ya? Langsung ketemu saja, saya kasih lihat ini flash, itu lebih bagus. Saksi sejarah.
Oh, atau ada ini Pak, kayaknya saya sempat membagikan sejarah. Iya. Sebentar Pak, mungkin yang ini. Saya sudah pernah membagikan sejarah di pertemuan awal. Bentar saya lihat dulu apakah memang sudah ini atau saya bagikan lewat Telegram Ibu supaya lebih bisa Telegram. Iya. Kalau Telegram itu saya pikir ini ya, tidak pakai durasi. Film satu film saja bisa dikirim lewat Telegram. Oh, iya Pak. Iya. Sebentar, Mungkin Pak. begitu Ibu. Iya, iya. Atau Pak pakai laptop sekarang? Saya tidak pakai laptop Bu, soalnya ini. Tidak Bu. Saya pakai HP. Iya. Kalau pakai laptop mungkin bisa share screen. Oke Pak, kira apa? Iya. Nanti begini saja Ibu, kalau memang nanti di pertemuan pertanyaan nanti mungkin bisa di-share ke saya supaya saya bisa saya bisa kirim jawabannya atau bagaimana supaya adik-adik yang lain ini bisa lebih tahu bagaimana UNK itu sendiri. Saya pikir begitu saja Ibu. Oke Pak, sip. Adik-adik sudah ada pertanyaan? Jadi Pak Mahdang ini saya sempat ini sejarah. Ini adalah sejarah Universitas Negeri Gorontalo, tapi durasinya 8 menit. Waktu UN Gemas, umur 50 Oh iya. Iya, ini. Coba diputar Ibu. Ini yang saya katakan Gedung Nasional tadi. Iya. Stabadiam ini?